Kenapa biksu muda ini jatuh ke dalam kolam? Pada hari pertama di kuil, ia melihat para biksu senior melintasi papan kayu yang mengambang di atas kolam dengan lancar. Menganggap hal itu mudah, ia mencoba melakukannya, namun kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam air. Setelah keluar dan bergegas ke ruang makan, ia dihentikan oleh seorang biksu senior yang mengingatkannya untuk tidak masuk dengan pakaian basah. Ia pun melepas pakaiannya dan menunggu hingga kering. Namun saat masuk ke ruang makan, para biksu senior telah selesai makan. Dia melihat wadah nasi yang masih tersisa, namun tidak mengetahui bahwa itu hanya untuk para master. Sebagai hukuman, sang master memintanya untuk berdiri di atas papan kayu yang mengambang, hanya diperbolehkan makan jika berhasil menjaga keseimbangan. Sayangnya, ia kembali jatuh ke dalam kolam. Keesokan harinya, ia mencoba menyelinap ke ruang makan dengan memanjat tembok, namun rencananya terbongkar dan ia malah diejek oleh para biksu senior. Merasa dihina, ia bertekad untuk membuktikan kemampuannya. Malam itu, ia berlatih melompat antara dua tong kayu yang berputar, berulang kali gagal, namun meningkatkan kecepatan putarannya hingga akhirnya berhasil berdiri di atas tong yang bergerak. Keesokan harinya, ketika para biksu senior mengharapkan kegagalannya, ia mengejutkan mereka dengan berhasil melintasi papan kayu dengan tenang, bahkan melakukan gerakan udara yang sulit. Sang master pun mengangguk puas dengan kemajuannya. Namun, tantangan meningkat saat sang master memecah papan kayu menjadi potongan-potongan kecil, membuatnya semakin sulit untuk menyeberangi kolam. Meskipun ia mencoba melompat seperti sebelumnya, ia tetap gagal, begitu juga dengan para biksu senior. Sang master kemudian mengajarkan teknik baru, meminta biksu muda itu melemparkan mangkuk ke dalam air. Ketika mangkuk tenggelam, sang master menjelaskan bahwa gaya lemparannya mengarah ke bawah, sama seperti usaha mereka melompat di atas papan kayu yang mudah tenggelam. Semakin keras mereka melompat, semakin cepat papan itu tenggelam. Sang master kemudian melemparkan mangkuk secara diagonal ke permukaan air, berhasil mendaratkannya di tepi seberang. Biksu muda itu akhirnya memahami pelajaran sang master. Malam itu, ia berlatih dengan tekun di tepi kolam, meskipun jatuh berulang kali, ia tidak menyerah. Setelah banyak kegagalan, akhirnya ia berhasil melompat dengan sempurna ke seberang kolam.